إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ولمصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dapat dikumpulkan oleh Allah di masjid rumahnya Allah yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan dalam suatu jalan yang di situ terkandung ilmu-ilmu yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan memudahkan bagi dia perjalanannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat kita hadir di majelis ilmu semacam malam hari ini, kita dimudahkan oleh Allah di akhirat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini adalah bulan kelahiran beliau, yang berkat kelahiran beliaulah kita menjadi umat yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas dunia ini, kita semua mendapatkan iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut bergembira dengan kelahiran penyebab kita mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar sudah memasuki akhir-akhir babnya, yang di sini menerangkan daripada sifat-sifat surga. Sampai pembahasan kita pada halaman 112 dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa su'ila alaihi salatu wassalam, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal kautsar, apa itu wahai Rasulullah al-kautsar? Sebagaimana Allah berfirman, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kautsar. Apa al-kautsar itu? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka nahrun
itu adalah sebuah sungai. A'tanihillahu yakni fil jannah, yang Allah telah memberikan sungai itu kepada aku, yaitu nanti berada di surga. Setelah umat Islam, umat Nabi Muhammad ini melewati proses hari akhirat, mulai dari padang mahsyar, dihisab, di yaumil mizan, ditimbang amal ibadahnya, kemudian terakhir melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jika selamat, sebelum masuk ke surga Allah, dihadang oleh Nabi Muhammad SAW di depan telaganya, yaitu telaga Al-Kautsar, sebuah sungai yang ada di surga Allah. Asyaddu bayadan minal laban, yang disifati warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Fihi tayrun, di situ ada burung. A'naquha ka'a'naqil juzuri, yang leher burung itu seperti lehernya onta-onta. Artinya burung yang sangat besar, yang seukuran dengan onta yang ada di dunia ini. Belum pernah kita saksikan burung itu ada di dunia ini. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, inna hadhihi la na'imah, sesungguhnya burung itu akan terasa sangat nikmat nantinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akiluha an'am minha, orang yang memakan burung-burung itu dia lebih nikmat keadaannya daripada, lebih afdal daripada burung tersebut. Artinya nanti di sekitar telaga Al-Kautsar itu ada burung-burung. Seperti danau yang ada di dunia, banyak mungkin ikan, burung yang minum air di telaga itu. Dan itu kalau berkenan bisa dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan dari burung. Karena salah satu makanan surga itu adalah daging burung. Alman wassalwa. Alman itu artinya daging burung puyuh yang ada di surga. Wassalwa itu madu yang berwarna putih. Itu makanan dari surga yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa dan kaumnya alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam, mensifati surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqitu Ibrahim alaihi salam, saya pernah bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam, lailatan usriya biha, lailatan usriya bi, pada malam aku diperjalankan oleh Allah, yaitu malam Mi'raj. Di langit ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di langit yang ke-7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala, dan berkata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, ugri ummataka minnis salam, wahai Nabi Muhammad, sampaikan dari aku kepada umat kamu salam. Artinya Nabi Ibrahim memberikan salam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dikenal sebelum kita lahir, itu sudah dikenal oleh para nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita di dalam sholat disunnahkan membaca salam pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin
kemudian membaca salawat Ibrahimiyah setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kita disunahkan membaca salawat Ibrahimiyah karena Nabi Ibrahim juga mengucapkan salam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad kepada umatnya. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka wa akhbirhum, dan beritahu umat kamu wahai Nabi Muhammad, annal jannata thayyibatut turbah, sesungguhnya surga itu sangat bagus tanahnya. Thayyibatut turbah, tanahnya sangat bagus, sangat subur, tidak ada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah ada di surga itu. Tidak mengenal musim panas, tidak mengenal musim kering di surga itu, sangat bagus tanahnya. Azbatul ma'i, dan sangat segar airnya. Wa annaha qi'anun, dan sesungguhnya surga itu sesuatu yang indah, yang subur, kelihatan indah. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman surga itu bibitnya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yaitu bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu bacaan tasbih ini akan menumbuhkan satu pohon yang ada di surga. Dan ketika kita membaca itu, pohon itu ada stempel nama kita. Semakin banyak kita membaca kalimat tasbih ini, semakin banyak jatah tanaman yang bisa kita panen nantinya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar langsung dari Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW, bocoran kepada kita bahwa tanaman surga itu bibitnya adalah kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kita harus berusaha memperbanyak daripada bacaan kalimat tasbih tersebut. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan, sesungguhnya di surga itu benar-benar terdapat kamar. Kamar yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya dan terlihat dalamnya dari luarnya. Seperti tembok terbuat dari kristal kaca misalkan, seperti itu. Itu gambaran betapa indahnya kamar-kamar di surga itu. Faqama ilahi a'rabiyun, ketika Nabi mengucapkan ini, berdiri seorang A'rabi, orang Arab pedesaan. Faqala, dia bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, kepada siapa diberikan kamar-kamar surga itu? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa salli bil lail wan nasu niyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Kamar-kamar yang ada di surga itu diberikan kepada orang yang bagus ucapannya. Kalau berbicara bagus, tidak ada kata-kata kotor, biasanya lebih banyak zikir kepada Allah. Wa at'amat ta'am, dan banyak memberikan makan kepada orang-orang Islam. Wa adamas siyam, dan melanggengkan berpuasa, sering berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia salat malam ketika manusia sedang tidur.
4 amalan ini akan menyebabkan mendapatkan kamar yang ada di surga. Berbicara yang baik, sering memberikan makan kepada teman atau sesama muslim, sering berpuasa sunnah, sering melakukan qiyamul lail, ibadah malam hari. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaquluna, maka semua penduduk surga ini menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilan Engkau ya Tuhan kami, dan kebahagiaan kami bersama Engkau. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan ada dalam keridhaanmu. Fayaqulu, maka Allah bertanya kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian sudah puas masuk surga ini? Segala macam diberikan oleh Allah di surga. Allah masih bertanya, apakah kalian sudah puas? Fayaquluna, maka penduduk surga berkata, wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kita ini tidak puas ya Rabb, wahai Tuhan kami. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah memberikan kepada kita apa-apa yang tidak diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Sebelumnya tidak pernah diberikan di surga, sekarang ada di surga. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi, afala u'tikum afdhala min dzalik, apakah tidak mau aku berikan kepada kalian yang lebih afdal daripada surga ini? Sudah masuk surga, mau diberikan yang lebih afdal lagi daripada surga. Fayaquluna, maka penduduk surga juga keheranan bertanya, ya Rabb, ayu syai'in afdalu min dzalik, apakah ada sesuatu yang lebih afdal daripada surga ini? Sudah begitu hebat surga ini, masih Allah bertanya, ada yang lebih afdal lagi. Fayaqulu, maka Allah berkata, uhilu alaikum ridwani, aku berikan kepada kalian semua keridhoanku. Fala askhatu alaikum abada, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Artinya sudah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah diberikan segala macam kenikmatan, ditambah dengan Allah tidak akan pernah marah selama-lamanya. Bebas mau melakukan apapun di surga, tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menambah daripada kenikmatan yang zahir dengan kenikmatan perasaan yang semakin sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada, telah datang keterangan dari hadis, anna fuqara al-muslimin, sesungguhnya orang-orang fakir orang Islam ini, yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim, akan masuk ke surga sebelum orang-orang yang kaya daripada orang-orang Islam. Jadi yang miskin, yang hisabnya ringan, itu lebih dulu masuk surga. Yang banyak harta, yang kaya raya, semakin lama dihisab, dihitung hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selisih jaraknya binisfi yaumin, dengan separuh hari. Wa huwa khamsumi'ati sanatin, yaitu ukuran di dunia 500 tahun. Setelah orang-orang miskin semuanya masuk surga, 500 tahun berikutnya baru orang-orang kaya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna anharal jannati tajri min ghairi ukhdudin, dan sesungguhnya sungai-sungai surga itu berlaku atau mengalir
di surga itu min ghairi ukhdudin, tanpa ada galian. Kalau sungai di dunia ini digali dulu, baru airnya bisa mengalir di galian tersebut. Tapi kalau di surga tanpa ada galian, airnya mengalir di dataran tanah-tanah surga. Ala wajhi ardihi, di atas tanahnya, mengalirnya di atas tanah tanpa ada galian sama sekali. Tidak bisa dibayangkan. Wa inna tula kulli wahidin minhum, dan sesungguhnya tinggi setiap penduduk surga di antara mereka sittuna dzira'an, adalah 60 hasta. 60 dzira', sekitar 50 meter. Ala tuli abihim Adam, seperti tinggi ayah mereka yaitu Nabi Adam alaihissalam. Semuanya ukuran tingginya sama, tidak ada yang pendek, tidak ada yang terlalu jangkung. Semuanya rata-rata adalah 60 dzira', 60 hasta semuanya. Kemudian wa inna adna ahlil jannah, dan sesungguhnya paling rendahnya penduduk surga itu adalah man yu'ta mithlad dunya asyra marrat, yaitu orang yang diberikan seperti dunia ini 10 kali lipatnya. Paling rendahnya penduduk surga, yang level terbawah itu setiap orangnya dapat jatah kapling 10 kali dunia lebarnya ini. Itu paling ringan, paling rendahnya penduduk surga, sudah begitu besar. Wa yakunu lahu alfu khadim, dan dia memiliki 1000 pembantu. Alfu khadim, ada 1000 pembantu. Ada yang bagian masak air, ada yang masak nasi, ada yang masak lauk, semuanya lengkap kalau punya 1000 pembantu ini. Ada yang menata sendal, ada yang menata baju, macam-macam. Itu gambaran bahwa semua kebutuhan di surga itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasnatani wa sab'una zawjatan minal huril ain, dan setiap orang itu akan diberikan 72 istri daripada bidadari surga. Alhamdulillah, kalau masuk surga kita nggak perlu lagi poligami, sembunyi-sembunyi, takut sama yang tua. Semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orangnya akan diservis oleh 72 bidadari surga. Yang penting kita semangat untuk ibadah kepada Allah supaya mendapatkan semua nikmat surga ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak masuk surga, ya jangan salahkan siapa-siapa, pasti yang salah dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanduru fi na'imihi, dan dia memandang kepada nikmat-nikmat surga tersebut. Wa ma a'addallahu lahu minal karamah, dan apa-apa yang Allah persiapkan kepada yang masuk surga itu daripada kemuliaan-kemuliaan. Miqdara alfi sanatin, itu seukuran 1000 tahun. Ketika baru masuk surga, melihat nikmatnya surga, melihat bidadari itu seperti bengong, orang yang dalam keadaan tidur tapi terjaga. Apakah kita ini benar-benar atau mimpi? Melihat saja kenikmatan-kenikmatan surga ini ukurannya 1000 tahun. Kalau dia cek semua nikmat itu 1000 tahun baru selesai menghitung nikmat surga itu. Wa inna saqa kulli syajaratin fil jannah min dhahabin, dan sesungguhnya betis atau kaki-kaki setiap
pohon yang ada di surga itu terbuat dari emas. Akar-akarnya atau betis-betisnya pohon itu terbuat dari emas. Wa inna abwabal jannati tsamaniyatun. Dan sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8. Ada pintu Babus Salam, ada Al-Firdaus, ada An-Naim, macam-macam surga itu. Wa adadu darajatiha, dan jumlah tingkatan-tingkatan di surga itu bi'adadi ayatil Qur'anil Karim, yaitu sejumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ada 6.600 lebih ayat Al-Qur'an. Itu tingkatan yang paling rendah dapat 10 kali dunia seisinya. Bagaimana dengan tingkatan yang nomor 6.600 yang tertinggi? Itu sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana nikmatnya dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu bi fadlihi wa karaman min ahliha, amin. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai penduduk surga, amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, di sini ada khatimah hadhil umur. Ada penutup daripada umur yang terakhir, yaitu umur ketika masuk ke surga atau umur ketika ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Khatimatu hadzal umri, penutup daripada ini umur. Umur yang terakhir adalah di surga bagi orang Islam ini. Yang pertama di alam roh, umur yang kedua di alam rahim, umur yang ketiga di alam dunia, umur yang keempat berada di alam barzakh, umur yang kelima mulai dari alam mahsyar sampai masuk ke surga Allah selama-lamanya. Terakhir sekali di sini disebutkan wabiha, dan dengan penutupan ini nakhtimul kitab, kita khatamkan kitab ini, kitab karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, Sabilul Iddikar, insyaallah taala. Fi ru'yatil mu'minina li rabbihim tabaraka wa ta'ala fil jannah, menerangkan di dalam memandangnya orang-orang beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala fil jannah. Semua hamba Allah yang masuk surga, yang beriman kepada Allah, akan bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu puncak kenikmatan yang ada di surga. Wa fi dzikri syai'in mimma warada fi sa'ati rahmatillah, dan di dalam menyebutkan sebagian keterangan yang datang tentang kemurahan, tentang luasnya rahmat Allah Ar-Raufir Rahim, yang maha pemaaf dan maha penyayang, Al-Jawadil Karim, yang maha pemberi, yang maha pemurah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus Allah berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, al-husna, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, wa ziyadah, dan juga ada tambahannya. Ja'a fi tafsiriha, telah datang penjelasan dalam tafsir ayat ini, annal husna hiyal jannah, yang dimaksud al-husna di situ adalah surga. Orang-orang yang telah berbuat baik di atas dunia, dia mendapatkan surga. Wa anna ziyadata, dan sesungguhnya tambahan tersebut, wa ziyadah hiya nadharu ilallahi azza wa jalla, juga tambahan memandang kepada Allah Subhanahu azza wa jalla. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman
di hari itu di surga Allah nadhiratun, berseri-seri, bercahaya, cemerlang. Ila rabbiha nadhiratun, dia kepada Tuhannya memandang dengan wajahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila telah masuk penduduk surga itu ke surga, qala tabaraka wa ta'ala, Allah menawarkan kepada para penduduk surga, tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu aku menambahkan kepada kalian? Ada tawaran dari Allah. Sudah dimasukkan surga, diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna, maka penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kita ini? Bukankah Engkau telah memasukkan kita semua ke surga? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kita dari neraka? Itu sudah sangat besar. Apakah ada yang tambahan dari itu? Qala, maka Allah berkata, fayukshaful hijab, kemudian dibuka oleh Allah hijab yang menutupi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka tidak ada pemberian mereka sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat terbesar, yaitu ru'yatullahi fil jannah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala ada di surga. Kenikmatan di dunia itu adalah ru'yatu wajhir Rasul, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surga semua bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di surga yang paling nikmat adalah ru'yatullahi azza wa jalla, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, thumma tala hadil ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat tersebut, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan surga dan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di suatu malam, fanadharna ilal qamar, kemudian kita sama-sama memandang rembulan, lailatal badri, pada malam purnama. Pemandangan terindah di padang pasir itu adalah memandang bulan purnama di malam hari. Karena laut tidak ada pemandangan pantai, ombak lautan tidak ada. Pegunungan juga batu-batuan di sana, tidak ada air terjun, tidak ada hutan, macam-macam hewan-hewan tidak ada. Yang ada di sana itu hanya pasir dan batu. Jadi ketika ada bulan purnama, itu adalah salah satu pemandangan terindah di zaman tersebut. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian semua ini kabar gembira dari Nabi, bahwa semua yang bersama Nabi itu pasti masuk surga. Innakum satarawna rabbakum, akan bisa melihat kepada Tuhan kalian. Di mana melihat Tuhan kalian? Yaitu di
di surga. Semua sahabat itu yang bersama Nabi dikabarkan kamu bakal bisa melihat Allah di surga nanti. Ayanan, dengan mata kepala, dengan kedua mata kepala zahir ini, bukan mata batin. Kalau mata batin ya berarti bukan nadhara, bukan ro'a, tapi basara, ya memandang dengan mata hati, basira. Kalau di situ ro'a ya ru'yatan, itu memandang dengan mata kepala, ru'yatul hilal dengan mata kepala. Kalau memandang kepada Allah di surga itu juga dengan mata kepala biasa ini. Kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kalian semua ini bisa melihat kepada bulan purnama ini. La tadamuna fi ru'yatihi, tidak terhalangi kalian semua di dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah SAW di tingkat surga tertinggi paling terang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum an la taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, maka jika kalian mampu supaya tidak kalian itu kalah atau terlewat daripada solat sebelum muncul matahari dan solat sebelum tenggelam matahari, faf'alu, maka lakukanlah. Salah satu cara masuk surga diterangkan oleh Rasulullah, solat di kedua waktu ini, solat sebelum matahari terbit dan solat sebelum matahari tenggelam. Apa itu? Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan sucikan. Tafsir di situ adalah lakukan salat dengan memuji kepada Tuhan kalian, Tuhan kamu wahai Nabi Muhammad, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Wa yakni bis salatain, yang dimaksud dengan dua salat ini yaitu salatus subhi wa salatul asar, salat subuh dan salat asar. Ini dua salat ini bisa memasukkan ke surga dan bisa menyebabkan kita memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Razin Al-Ugaili, dari Abu Razin Al-Ugaili, hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan daripada memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, beliau berkata, qultu, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akulluna narallaha mukhliyan bihi yaumal qiyamah, apakah kita semua ini, sahabat-sahabat Nabi itu, bisa memandang kepada Allah mukhlian, artinya sendiri-sendiri, seperti kita memandang matahari bisa semua orang melihat. Apakah semua orang ini bisa memandang Allah nanti bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Pertanyaan yang sangat besar ya. Kalau memandang pemandangan alam itu sudah biasa, itu makhluk Allah itu. Tapi kalau memandang pencipta, itu pertanyaan yang luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah itu himmahnya, keinginannya itu bukan hal-hal duniawi ini. Dia pun kalau masuk surga tidak sekedar makanannya yang ditanyakan, bukan sekedar bidadarinya yang ditanyakan, tapi bagaimana, apakah bisa memandang Allah ya Rasulullah. Itu yang terutama. Pencipta surga itu adalah Allah. Kalau kita bisa memandang Allah, tentu kesempurnaan nikmat itu akan kita dapatkan. Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Pasti kalau Rasulullah ini sudah menjawab, pasti itu hukumnya bisa dilihat Allah itu. Qultu,
Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, kata Abi Razin, wa ma ayatu dzalika fi khalqihi. Kira-kira tanda yang bisa kita pahami kalau nanti bisa memandang Allah itu apa dalam makhluknya Allah ini, ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, ya Aba Razin, alaysa kullukum yaral qamara lailatal badri mukhliyan bihi. Wahai Aba Razin, apakah kalian tidak bisa setiap orang ini memandang bulan purnama pada malam Lailatul Badri mukhliyan bihi, sendiri-sendiri? Qultu bala, ya bisa ya Rasulullah, kita bisa memandang bulan, semua orang bisa. Qala, maka Rasulullah menjawab, fallahu a'zam, maka Allah itu lebih besar daripada bulan. Allahu akbar a'zam. Innama huwa khalqun min khalqillahi azza wa jal, yakni al-qamar. Kalau bulan itu masih salah satu makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah azza wa jal, itu masih kecil, bisa dipandang oleh satu orang di bumi ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang ada di surga bisa memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jaminan dari Rasulullah, semua orang masuk surga pasti bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga banyak yang menyatakan Allah itu tidak akan bisa dilihat sama sekali di dunia, apalagi di akhirat. Nah, pendapat-pendapat semacam ini itu karena tidak melihat dalil yang sharih, yang jelas semacam ini. Nabi saja menjelaskan dengan logika, menampakkan seperti bulan di malam purnama kepada orang-orang yang ada di bumi. Seperti itu sudah jelas sekali bahwa Allah itu akan bisa dilihat. Bagaimana dengan ayat ketika ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah? Allah menyatakan, lan taroni, kamu tidak akan mampu melihat aku wahai Nabi Musa, walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap di posisinya, tidak hancur, kamu akan bisa melihat saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah tampakkan salah satu nurnya, bukan zatnya Allah, tajalla, menampakkan salah satu nurnya Allah, gunung itu tiba-tiba langsung hancur dan Nabi Musa kaget, langsung pingsan. Ketika sudah siuman baru sadar, kami tidak bisa memandang Engkau ya Allah. Tetapi bagaimana dengan Rasulullah SAW yang ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, itu adalah rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Kalau sudah semacam itu, di dunia memang tidak mungkin melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena zatnya Allah itu tidak bisa akan diliputi dengan bumi dan seisinya ini. Tapi ketika Allah memberikan izin surga untuk menampakkan zat beliau, maka itu adalah atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena keinginan manusia sendiri. Jadi pasti manusia itu kalau masuk surga mampu memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia selain Rasulullah SAW tidak ada yang bisa memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara ayanan, secara kasat mata, enggak mungkin. Nah, itu sudah dinas di Al-Quran. Nabi Musa saja tidak bisa. Jangan percaya kalau ada orang yang melihat Allah di dunia, tidak ada.
Ya, itu perbedaan bagaimana memandang zatnya Allah, ru'yatullah di surga dengan ru'yahnya para nabi yang ada di bumi serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu ada perbedaan. Dan itu pembahasan di dalam ilmu kalam. Wallahu a'lam bishawab. La